Om Swastiastu. Setiap orang Hindu pasti tahu bahwa tujuan agama Hindu adalah mencapai moksa. Moksa berarti pembebasan dari ikatan material. Apa artinya ikatan material? Ikatan material berarti rantai aksi dan reaksi perbuatan yang membuat atma atau roh ini berputar dalam siklus kelahiran dan kematian yang tanpa akhir. Jika Anda pernah menonton definisi moksa dalam video kami sebelumnya, Anda akan memahami bahwa setiap perbuatan memiliki reaksi. Untuk mencapai moksa, reaksi perbuatan harus dinolkan. Inilah yang disebut sebagai proses saranagati atau penyerahan diri kepada Tuhan. Video mengenai moksa itu dapat Anda tonton selengkapnya melalui tautan di kolom deskripsi. Sebelum seseorang mencapai tahapan menuju pembebasan, Weda dan para guru suci menganjurkan agar seseorang meningkatkan kualitas hidupnya. Apa maksudnya meningkatkan kualitas hidup? Meningkatkan kualitas hidup artinya seseorang harus meningkatkan tingkat perbuatan salehnya agar mengalahkan jumlah perbuatan buruk. Dengan meningkatnya perbuatan saleh melalui kegiatan yadnya, puasa, dana punya, dan korban suci lain, maka seseorang berangsur-angsur lepas dari sifat-sifat kegelapan menuju sifat-sifat yang terang, yang dikenal sebagai Tamasoma Jyotirgamaya. Tatkala pikiran seseorang berada dalam terang atau sifat satwam, ia akan mulai memahami pengetahuan rohani Weda yang lebih tinggi. Jadi pengetahuan rohani dibuat berjenjang sesuai dengan tingkat kesadaran manusia, sehingga Weda tidak pernah menyapu bersih atau menyamaratakan aturan bagi semua manusia. Inilah yang menyebabkan pengetahuan rohani ada dalam setiap jenjang kesadaran manusia. Ini pula yang menyebabkan agama Hindu begitu kompleks, karena ia merangkul semua jenis dan golongan manusia, mulai dari tingkat kesadaran atau cetana yang kuncup, hingga mekar sempurna, seperti para yogi misalnya. Karena itu Anda akan menemukan begitu banyak aturan dalam pustaka suci Weda. Misalnya, ada korban binatang untuk golongan manusia tertentu. Sementara di sisi lain, Weda mengajarkan ahimsa atau hidup vegetarian tanpa kekerasan. Ini adalah aturan yang berbeda untuk golongan manusia yang berbeda. Apabila seseorang telah menekuni jalan kerohanian, maka dia harus secara ketat melakukan pantangan atau brata. Namun tidak semua manusia mampu menekuni jalan kerohanian yang murni seperti itu. Banyak manusia masih terikat di jalan keduniawian. Lalu apakah mereka harus dihukum begitu saja? Tentu saja tidak. Seluruh pengetahuan Weda berasal dari napas Tuhan, dan Tuhan adalah ayah semua makhluk. Sebagai ayah yang tidak memihak, Tuhan pasti ingin semua anaknya selamat. Karena itu semua jenis dan jenjang manusia diberikan jatah pengetahuan yang berbeda-beda. Banyak pertanyaan masuk ke meja redaksi. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah, apakah manusia yang ateis bisa masuk surga? Apakah Stephen Hawking yang tidak percaya Tuhan juga masuk surga? Bagaimana Hindu menjawab mengenai surga dan neraka? Sebelum kita membahas pertanyaan ini lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk like dan berlangganan konten-konten Hindu Times. Apabila Anda menemukan bahwa video-video ini bermanfaat, Anda dapat membagikan video-video ini kepada siapa saja. Kitab Suci Weda menyatakan mengenai surga dan neraka. Surga disebut sebagai swarga, dan neraka disebut sebagai niraya atau narakaloka. Jadi istilah surga dan neraka dalam bahasa Indonesia sesungguhnya diambil dari kitab suci Hindu. Ada 4 jenis surga, yakni Dibya Swarga, Bila Swarga, Bhauma Swarga, dan Chit Swarga atau dunia rohani. Dibya Swarga adalah sistem planet atas yang dimulai dari Buarloka, Swarloka, Maharloka, Janaloka, dan Satyaloka. Surga-surga ini adalah tempat tinggal para dewata, resi agung, manu, prajapati, dan trimurti. Bila Swarga adalah surga di dimensi bawah orbit bumi, yakni 7 sistem planet Patala, dimulai dari Atala, Witala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, dan Patala. Sementara itu, Bhauma Swarga adalah surga yang ada di bumi, tepatnya di dimensi bumi yang lain,
namun masih merupakan bagian dari Burloka, yakni Jambudwipa, Plaksadwipa, Salmalidwipa, dan sebagainya. Bagian-bagian surga ini dapat Anda tonton di video kami sebelumnya. Tautan dapat Anda lihat di kolom deskripsi. Golongan manusia yang saleh, raja-raja yang suci, pahlawan yang gugur di medan perang, para superhero, mungkin termasuk para Avengers ya, masuk ke Divya Swarga setelah meninggal. Mereka tinggal bersama para dewa karena pahala mereka sungguh besar. Pahala itu didapatkan dari pelaksanaan yajna besar, dana punya yang besar, kepahlawanan yang besar, dan tapa brata yang kuat. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang religius dan suci yang lahir 2 kali atau Dwijati bisa masuk ke Divya Swarga. Nah, mungkin Avengers tidak termasuk dalam kategori ini ya. Manusia yang saleh secara umum, misalnya seorang ayah, ibu, atau anak yang baik, pegawai yang jujur, pengusaha yang saleh, pejabat yang mengayomi rakyatnya, atau sesederhana seorang manusia yang baik budi, orang yang dermawan, dan sebagainya, mereka mendapatkan surga jenis lain. Biasanya mereka akan masuk ke surga Pitraloka bersama leluhur mereka, atau Bhaumaswarga, atau surga yang ada di bumi ini. Di sana mereka menikmati berbagai kenikmatan surgawi sebagai balasan atas karma baik mereka. Di sana mereka bercanda dengan bidadari, minum anggur, mandi di sungai madu, dan berpakaian sutra putih berkilau. Kebanyakan deskripsi surga dalam agama-agama besar adalah surga Bhaumaswarga semacam ini, yang letaknya tidak jauh dari dimensi bumi kita. Kadang-kadang kita mendengar beberapa orang berkata, "Saya kadang percaya Tuhan, kadang tidak. Tetapi saya percaya pada perbuatan baik saya. Kalau saya berbuat baik, pasti saya selamat." Golongan ini disebut para agnostik. Apakah mereka akan disiksa di neraka karena tidak percaya Tuhan? Tidak juga. Mereka pun tetap akan mendapatkan imbalan atas perbuatan baik dan buruk mereka. Golongan manusia yang separuh percaya dan tidak percaya kepada Tuhan ini akan ditempatkan di Bila Swarga atau surga bawah bumi setelah mereka meninggal. Bila Swarga adalah tempat tinggal para asura atau demons. Di sana ada kenikmatan duniawi yang besar, bahkan menandingi kemewahan surga para dewata. Manusia yang selama hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, namun fokus pada pengembangan teknologi demi kesejahteraan masyarakat, akan masuk ke sistem planet Atala dan Vitala. Di sana mereka akan tinggal di kota-kota canggih berteknologi tinggi dan jauh melampaui teknologi manusia. Semakin tinggi rasa iri seseorang, maka semakin ia ditempatkan di sistem planet surga yang lebih bawah lagi. Ada golongan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menjalankan perintah agama, tetapi sangat baik hati, filantropis, dermawan, dan saleh. Namun dia senang bersaing untuk hal-hal duniawi. Setelah meninggal, dia bisa saja dilahirkan di Patala, atau sistem surga bawah yang dihuni oleh para naga dan ular. Di sana dia tinggal sebagai naga dan menjalani kehidupan mewah yang penuh persaingan dan rasa dengki. Jadi menurut Hindu, ada surga-surga berbeda untuk golongan manusia dengan tingkat kesalehan berbeda. Walaupun orang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, ia juga berhak mendapatkan imbalan atas setiap perbuatannya, entah baik atau buruk. Demikianlah luasnya Hindu. Bahkan Hindu merangkul para ateis ke dalam dharma semesta. Dari uraian tadi, Anda mungkin bisa menebak kemana Avengers atau Tony Stark pergi setelah mereka meninggal. Dalam video selanjutnya, Hindu Times Channel akan mempersembahkan kepada Anda uraian kitab suci Weda tentang neraka. Nantikan hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.